Hey guys, welcome back to my makeup studio. So, apa kabar kalian? Apa kabar yang suka nonton para calon pengantin yang sedang mempersiapkan pernikahannya? Semoga baik-baik aja, semua pada sehat dan semakin sehat makin diberkati setiap hari ya. Hari ini aku bikin video baru dan masih mau membahas tentang pengantin lagi. Tapi kalau kemarin-kemarin ngebahas apa aja tips untuk para calon pengantin buat persiapan pernikahannya, hari ini aku mau bahas mengenai apa aja masalah yang biasanya dihadapin sama para calon pengantin sebelum hari H pernikahan. Nah, jadi beberapa hari lalu aku sempat upload Instastory di Instagramku. Dan kalau kalian belum follow Instagramku, kalian boleh cek, nanti aku tulisin somewhere di sini, @stasya_sitohang. Nah, aku bikin Instastory yang isinya nanya sama teman-teman semua, apa sih permasalahan yang paling drama, paling berat yang kalian hadapin sebelum hari nikahannya? Karena dengar-dengar dari banyak orang nih kabar burung, katanya kalau deket-deket hari H tuh bakal makin banyak masalah gitu. Yang tadinya fine-fine aja, tiba-tiba pas lagi persiapan dan mendekati hari H, makin banyak tuh masalah-masalah yang sebelumnya nggak pernah diduga-duga. Nah, hari ini kita bakal bahas beberapa pengalaman dari teman-teman kita itu. Siapa tahu nanti sharing pengalaman ini bisa jadi pembelajaran buat kita, bisa buat persiapan juga nih buat kalian yang lagi nyiapin nikahannya. Siapa tahu akan menghadapi masalah yang kurang lebih sama, jadi nanti nggak kaget lagi. Oke, permasalahan yang pertama. Dan by the way di sini aku nggak akan nyebutin namanya siapa, kita cukup lihat pengalamannya aja dan kita pelajarin dari pengalaman ya. Nah, yang pertama itu PPKM sih yang jadi masalah. PPKM ini udah jadi bahasan di video yang sebelumnya ya, mengenai tips-tips buat para calon pengantin yang di masa pandemi. Kalau kalian belum nonton video itu, nanti aku bakal taruh di sini atau di sini cardnya. Kalian bisa nonton. Aku kasih tips-tips yang kayak tadi aku udah bilang, aku kasih tips-tips untuk para calon pengantin di masa pandemi. Nah, salah satu masalah terbesar buat para pengantin belakangan ini tuh tentu saja masalah pandemi ini. Karena aturan kan berubah-berubah kan, ada pembatasan, nggak boleh bikin acara pernikahan gede-gede, cuma boleh sekian persen dan lain-lain. Kalau masalah PPKM dan pandemi ini emang udah masalah besar banget sih. Dari klien-klien pengantinku juga banyak banget yang bermasalah, bukan cuma buat pengantinnya doang, tapi buat para vendor-vendor juga, karena pasti tanggalnya kan harus geser-geser. Tapi kan namanya juga ini force major ya, mau nggak mau kita emang harus cari jalan tengahnya gitu. Pindah tanggal itu kan repot banget, ngulang lagi kirim undangan lah, cetak undangan, atau misalnya harus kirim via online, terus juga nyamain waktu vendor-vendornya, udah gitu mau nggak mau undangan harus dikurangi dari sebelum waktu pandemi gitu. Soal pandemi ini jelas ya masalah yang sangat besar gitu untuk para calon pengantin. Tanpa masalah pandemi aja tuh biasanya katanya mendekati hari H pernikahan ada aja gitu masalah-masalahnya. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi ini. Banyak banget para calon pengantinku dan juga pengantin-pengantin yang beberapa udah jalan nih acaranya, tanggalnya mundur karena keterbatasan di gedungnya nggak diizinin bikin acara di tanggal-tanggal tersebut. Udah gitu nyari waktu vendornya yang bisa sama itu juga nggak gampang, dan banyak hal lah ya istilahnya yang benar-benar harus ngalah gitu sama keadaan karena masalah pandemi ini. Nah, aku punya beberapa tips tuh yang aku udah bahas di video sebelumnya ya, nanti kalian bisa nonton di sini, nanti aku taruh cardnya. Oke, masalah berikutnya, gak diterima sebagai calon eda. Tapi puji Tuhan sekarang sih calon eda udah nerima banget. Ini ini kayaknya agak-agak spooky juga ya dipikir-pikir. Karena kan mau gak mau ketika udah menikah itu kan bukan cuma mempersatukan dua manusia ini kan jadi satu keluarga gitu, tapi keluarga besar dengan keluarga besar gitu bergabung. Ini sih udah cerita yang aku sering dengar juga sih dari orang-orang lain, dari saudara-saudara juga, dari teman-teman juga.
Kadang tuh ada perselisihan gitu dengan kakak atau adiknya calon gitu. Dan itu hal yang wajar sih, karena kan namanya juga datang dari dua latar belakang keluarga yang berbeda kan. Walaupun misalnya profesi atau apa gitu nggak beda-beda jauh, tapi pasti ada aja gitu perbedaannya. Mungkin juga ada beberapa hal yang nggak disengaja, tadinya tuh nggak bermaksud gimana-gimana, taunya yang pihak sananya tersinggung dengan itu. Tapi yang aku dengar-dengar kalau ada masalah kayak gitu, ya udah disabarin aja. Karena biar gimana juga ya memang kalau mau menikah sama seseorang pasti akan menikah dengan keluarga besarnya juga gitu kan. Jadi sabar-sabar aja, karena menurut pengalaman orang-orang sih yang mengalami kayak gitu, nantinya akan jadi lebih baik, bahkan sering juga nantinya malah jadi paling deket justru sama yang awalnya agak berselisih itu. So good luck untuk kalian ya. Selanjutnya, kalau yang tadi itu dari perempuan, kalau yang ini dari laki-laki nih. Sinamot super mahal, zaman now dikaitkan biaya kuliah putrinya sangat memberatkan. Dibilang, anakku kan udah ini kuliah di sini, waktu dulu uang kuliahnya mahal gitu, atau misalnya udah S2 atau apa, harusnya Sinamotnya lebih mahal dong. Menurut kalian itu gimana? Kalau soal sinamot, kalau aku pribadi sih ya, ini hanya opini aja, belum tentu benar, belum tentu salah. Kalian mungkin punya opini yang lain, gak masalah. Kalau aku sih kurang setuju dengan, kadang kan suka ada tuh yang bikin list-list gitu. Kalau sinamot, lulusan SD berapa, SMP, SMA, S1, S2 gitu berapa. Karena kalau aku sih melihatnya sinamot kayaknya bukan dilihat dari itu gitu, tapi kalau aku nangkapnya lebih ke bagaimana niat si laki-lakinya gitu, mau menunjukkan bahwa nih aku mau bawa borunya tulang, uh, aku menunjukkan usahaku bahwa nih aku bisa kok menghidupi dia, nantinya aku akan mempertanggungjawabkan dia gitu. Kalau aku sih nangkapnya begitu ya, walaupun orang lain punya pendapat lain mungkin, karena memang juga aku cari-cari tahu sama para tetua-tetua juga sinamot tuh gimana ketentuan-ketentuannya itu beda-beda gitu pendapatnya. Tapi kalau misalnya ada yang merasa begini, menurut kalian gimana? Aku penasaran juga sih. Share ya pendapat kalian tentang sinamot tuh harusnya gimana sih? Nah, ngomong-ngomong soal pengantin, aku punya rekomendasi buat kalian yang sedang mempersiapkan pernikahan. Daripada pening nih ya, kalau misalnya kalian menghadapi salah satu masalah dari yang aku bahas ini, siapa tahu body care tuh bisa menjadi jalan keluar kalian buat relaksasi. Kebetulan aku nih dikirimin produk lagi sama Scarlett Whitening seperti biasa. Ini brand kesayanganku. Terima kasih Scarlett Whitening karena selalu kirim-kirim produk barunya sama aku. Hari ini aku dikirimin produk body care-nya Scarlett Whitening yang paling baru. Ini ada brightening shower scrub yang coffee. Terus ada juga body scrub yang coffee. Dan aku dikirimin fragrance brightening body lotion yang Jolie. Nah, ketiga produk ini tuh produk barunya Scarlett Whitening buat body care-nya. Sebelumnya juga aku udah pernah bahas yang varian lainnya. Kalau kalian mau cek videonya ntar aku taruh di sini. Di sini ada juga yang varian lain. Itu aku udah pakai sampai habis body wash-nya. Enak banget. Dia tuh semua produk-produknya Scarlett Whitening tuh wanginya tuh emang asik banget sih. Terus dia punya beberapa varian gitu yang wanginya seger-seger. Kali ini aku nyobain lagi nih varian barunya, yang dua ini wanginya wangi kopi. Buat kalian yang penyuka kopi, pasti suka sama si produk ini, karena wanginya beneran wangi kopi. Aku bakal bahas satu-satu nih ya. Ini body scrub yang coffee, dalamnya kayak gini. Warnanya agak coklat muda gitu. Terus dia ada bulir-bulirnya kan scrubnya. Nah, aku tuh yang sukanya dari body scrubnya Scarlett Whitening, dia tuh bulir-bulirnya gak yang kasar banget, jadi dia bulir-bulirnya cukup halus, tapi bantu ngangkat sel kulit mati kita. Karena kan scrub itu kan macam-macam juga ya. Kadang ada yang kasar banget gitu. Emang sih kayak berasa bersih gitu di kulitnya. Cuma jadi sampai iritasi karena kebetulan kulitku juga tipis gitu. Memang tipikal yang kulitnya tipis dan sensitif. Selama ini aku pakai Scarlett Whitening yang body scrubnya itu cocok banget. Sebelumnya aku pakai yang romansa. Sekarang aku udah cobain yang coffee, masih sama juga kayak gitu, enak dipakainya, menghaluskan tapi nggak pernah bikin sampai iritasi atau merah-merah gimana, dan wanginya wangi kopi. Kebetulan aku penyuka kopi banget.
Nah, body scrub coffee ini mengandung glutathione dan vitamin E. Ini si body scrub ini manfaatnya tuh mengangkat sel kulit mati tentu saja. Terus dia juga bantu melembabkan kulit. Udah gitu jelas dia mencerahkan kulit tubuh juga. Dan ini bisa juga jadi sarana relaksasi seperti yang aku bilang tadi ya. Buat kalian para calon pengantin nih yang lagi pada pening, kalian bisa pakai ini buat me time gitu kan. Pas mandi agak berlama-lama, luluran dulu. Ini enak banget wanginya. Terus dia juga membantu proses regenerasi kulit setelah eksfoliasi dan dia juga membantu mengatur kadar hidrasi yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya ini shower scrub yang varian coffee. Aku udah cobain juga yang ini. Ini tuh wanginya sama, wangi-wangi kopi gitu, kayak yang body scrub tadi. Cuma kalau menurutku sih lebih kenceng wangi kopinya yang body scrub tadi. Ini lebih mild sedikit gitu wanginya. Udah aku cobain juga, ini juga sama, enak banget kayak varian yang sebelumnya aku udah pernah cobain yang warna ungu. Nah, ini tuh shower scrubnya dari judulnya aja udah shower scrub kan. Dia punya bulir-bulir halus juga gitu yang bantu ngangkat sel kulit mati kita. Tapi versi lebih halusnya dibandingkan dengan body scrub yang tadi. Shower scrub ini mengandung sama glutathione juga, udah gitu ada vitamin E, ada beets, dan ada kolagennya. Ini bagus banget buat kulit kita kan, kolagen. Yang pertama yang aku ngerasain jelas ini enak ngebersihinnya, nggak yang jadi kayak kering gitu kulitnya, jadi agak lembab kulitnya. Udah gitu dia juga bantu mencerahkan kulit karena dia bantu ngangkat sel-sel kulit mati juga kayak yang tadi aku udah bilang. Terus emang habis mandi pakai ini tuh berasa kulitnya jadi lebih halus gitu. Nah, produk selanjutnya ini body lotionnya Scarlett Whitening yang varian Jolly. Ini tuh bukan wangi kopi, beda sama yang dua tadi. Kalau yang ini tuh wanginya wangi manis-manis gitu. Wangi-wangi cewek gitu. Terus ini tuh kayak wangi parfum apa ya? Aku lupa deh namanya, tapi enak banget wanginya. Jadi kalau yang aku tahu nih ya, dan aku udah cobain semua produk-produk body care-nya Scarlett Whitening, mereka tuh selalu bikin produk-produk yang wanginya enak banget. Kayak mereka pinter banget gitu loh milih wangi yang mau dibikin di produknya. Jadi kan kalau kita mandi kan kita maunya kan ada efek relaksasinya juga ya. Terus setelah mandi juga mau pakai lotion gitu, maunya tuh yang wanginya enak gitu dan bisa bertahan lama kan. Jadi pas kita keluar bukan cuma pakai parfum doang, tapi dari lotionnya juga ada wangi. Ini wanginya selalu enak-enak banget lotionnya Scarlett Whitening. Nah, lotion yang Jolly ini mengandung glutathione juga. Glutathione tuh setauku adalah salah satu zat andalannya Scarlett Whitening ya. Terus dia juga mengandung vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Manfaat lotion varian Jolly ini dia melembabkan, udah gitu dia juga membantu mencerahkan kulit, terus yang pasti ini menyegarkan dan menutrisi kulit kita. Itu berasa banget. Aku tuh tadinya nggak suka pakai lotion, karena biasanya habis dipakai tuh berasa lengket gitu, pliket gitu kalau kata orang Sunda. Tahu nggak sih artinya pliket? Nah, kalau pakai si Scarlett Whitening ini semua varian lotionnya tuh nggak ada yang lengket-lengket kayak gitu. Setelah dipakai ya udah dia ngelembapin cuma nggak berasa lengket, jadinya halus aja kulitnya. Nah, aku bakal tunjukin gimana cara pakai serangkaian body care dari Scarlett Whitening ini. Pertama pakai body scrubnya dulu, yang angkat sel kulit matinya paling ampuh. Udah gitu selanjutnya aku bakal pakai shower scrubnya. Ini aku pakai sehari-hari kalau shower scrubnya. Terus terakhir ntar aku pakai lotionnya. Terus dia ada capnya kayak gitu biar nggak tumpah-tumpah. Dan ini lotionnya tuh bakal kelihatan langsung hasilnya, langsung mencerahkan. Tapi kalau misalnya dipakai rutin, ini bakal efeknya permanen. Nah, itu dia tadi cara menggunakan produk-produk body care dari Scarlett Whitening yang varian-varian barunya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk nyobain, kalian bisa beli dari Shopee, Instagram, WhatsApp, Line, pokoknya semua official account-nya Scarlett Whitening. Nanti aku bakal taruh linknya sama account-accountnya di description box. Dan kalian gak perlu khawatir karena harganya Scarlett Whitening, semua produknya Scarlett Whitening itu hanya Rp75.000 aja. Jadi ini affordable dan semuanya sudah terregistrasi BPOM juga halal MUI. Jadi kalian gak perlu khawatir bahwa ini aman atau enggak karena semua sudah terregistrasi BPOM. Terima kasih Scarlett Whitening untuk kirimannya. Oke, kita lanjutkan masalah-masalah dari para calon pengantin. Ini ada yang bilang, banyak yang cerita bakalan ada masalah perdebatan mulai di prewedding, Kak. Benar nggak tuh? Kalian gimana pengalamannya? Mulai terasa, apa mungkin karena
pas prewedding tuh mulai kerasa gitu ya, makin intens bahwa wah beneran nih gue mau nikah nih gitu. Mungkin kayak gitu kali ya, jadi mulai lebih sensitif. Kalau aku nih ya, spekulasiku nih, kalau para calon pengantin itu kan akan merasa bahwa pernikahan itu kan sekali seumur hidup. Jadi pasti pengen semuanya perfect gitu kan, pengen yang terbaik dong, bukan cuma buat merekanya aja, tapi buat keluarganya juga, keluarga masing-masing. Pasti ekspektasi makin tinggi nih, jadinya sensitif juga gitu, bahas-bahas apa aja juga bisa jadi masalah. Mungkin itu salah satu penyebabnya kali ya. Oke, permasalahan selanjutnya. Nanti udah nikah tinggal di mana? Nebeng sama mertua atau tinggal di rumah sendiri? Ini juga jadi perdebatan besar. Aduh, aku udah dengar banyak banget cerita yang kayak gini. Ada cewek-cewek yang nggak apa-apa ya udah tinggal di rumah mertua aja setelah menikah gitu. Tapi ada juga cewek-cewek yang pengen punya rumah sendiri, atau misalnya belum punya rumah pun mendingan ngontrak rumah aja deh daripada tinggal sama mertua. Bukannya gimana-gimana, tapi karena pengen membangun rumah tangga sendiri, pengen mandiri, pengen bisa ngurus keluarganya sendiri gitu loh. Karena kan biasanya denger-denger nih ya dari orang-orang, ketika satu dapur dengan mertua atau ya pokoknya dengan pihak lain lah gitu, suka ada perdebatan-perdebatan yang tadinya kecil-kecil tapi karena numpuk dan dengan bumbu ini itu akhirnya tuh jadi perdebatan besar gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi sesuatu yang kalian pikirin juga sih, baiknya kayak gimana. Ada juga yang cerita kayak gini, ini sedih banget sih tapi dipikir-pikir. Mamaku divonis kanker stadium 4, sampai-sampai si Namot juga habis untuk bayar biaya rumah sakit. Pesta tinggal 7 hari lagi, akhirnya ngutang deh. Duh, sedih banget ya. Padahal lagi mau menuju hari bahagia gitu, tahu-tahu ada musibah kayak gini, divonis kanker. Mau nggak mau ya pasti kan akan diutamakan dong, ini kan masalah kesehatan tuh penting banget ya, apalagi untuk orang tua gitu. Akhirnya terpaksa sampai ngutang karena uangnya digunakan untuk biaya pengobatan. Tapi tenang aja, kamu kakak yang cerita ini atau kalian di luar sana yang mengalami yang sama, tenang aja, berkat Tuhan gak kemana. Apalagi kalau untuk yang kayak gini tuh ya pasti bakal digantiin gitu, jadi gak usah khawatir sama yang kayak gini-gini. Aku doakan supaya kalian para calon pengantin gak mengalami kayak gini ya. Mudah-mudahan dekat-dekat hari hanya jangan sampai ada musibah kayak gini. Nah, ini ada yang seru juga nih. Masalah perduitan paling sensitif. Jadi harus deal sebelum nikah, ntar yang pegang di istri semua atau enggak. Ini seru sih, bener juga dipikir-pikir. Ada pasangan-pasangan yang memilih untuk ketika menikah istrinya jadi menteri keuangannya. Ada juga yang milih tetap pegang masing-masing. Ada juga yang milih untuk suaminya yang pegang gitu. Nah, ini memang harus dibicarakan dari sebelumnya. Jadi gini, dulu tuh aku financial planner yang membantu keluarga atau pribadi-pribadi yang mau merencanakan keuangannya. Ini masalah siapa menteri keuangan di keluarga itu jadi salah satu permasalahan juga. Karena kan prinsipnya orang beda-beda kan. Ada yang maunya kalau udah nikah tuh ya udah uang dua-duanya punya bersama. Ada juga yang memilih untuk ya tetap masing-masing atau gimana lah, maksudnya prinsip orang-orang tuh beda-beda gitu ya. Itu sih fine aja, tapi harus diomongin dari sebelum pernikahannya. Jangan sampai nanti pas udah nikah terus ternyata si ini pengennya digabung, si ini pengennya nggak mau, maunya pegang sendiri, atau nggak mau, maunya aku aja yang pegang. Itu bisa jadi sumber keributan yang luar biasa. Jadi ini penting untuk dibahas. Jangan sepelein masalah keuangan. Jangan bilang kayak ya udah deh gimana nanti aja. Enggak guys, ini penting banget, harus dibahas. Terus ini ada beberapa orang yang ngomong kayak gini. Mantan yang dulu pacaran 6 tahun balik lagi di 2 bulan sebelum menikah. Emang kayaknya bener gitu yang dibilang kalau deket-deket hari H tuh godaan tuh semakin kencang gitu justru. Mungkin itu cara Tuhan nguji kita gitu ya. Serius gak sih nih orang mau nikah? Kuat gak lo? Gitu kan, bisa aja kan. Terus kalau kalian gimana? Kalau misalnya deket-deket hari H, tau-tau ada mantan yang dulu cinta banget gitu kan, atau yang dulu masih diharap-harapkan, tiba-tiba balik lagi, kira-kira kalian bakal goyah atau masa bodo amat? Oke, itu dia tadi beberapa permasalahan yang dialami orang-orang dalam mendekati hari H pernikahannya.
Gimana pendapat kalian? Apakah benar kalau makin dekat hari H itu makin banyak permasalahan, makin intens, yang tadinya nggak dikira tiba-tiba muncul, yang tadinya sebenarnya masalah kecil tapi jadi besar banget sampai meledak-meledak? Apa kalian punya pengalaman yang sama atau kalian justru punya pengalaman sebaliknya? Kalau kalian punya cerita-cerita kayak gitu, cerita ya di bawah di kolom komentar, atau misalnya mau komen-komen di Instagram juga boleh, kita cerita-cerita biar para calon pengantin yang lain bisa belajar dari pengalaman kalian dan makin mantep nih mempersiapkan hari H pernikahannya. Itu dulu aja obrolan dari aku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian dan dukung terus channelku karena aku bakal ngepost tips-tips untuk para calon pengantin, tips make up, kecantikan, terus musik Batak, atau apapun yang terkait dengan Batak dan apapun yang lagi pengen aku share. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan bisa terus saling menginspirasi. I will see you in my next one. Bye! Jala songon nauli parangena tarsongon imanian hasolo maki.